Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat yang biasa selalu dibantu oleh Bu Mariati dalam setiap kali pembelajaran. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah kalau begitu. Nah, anak-anak semuanya, saya dan Bu Mar di sini juga dalam keadaan sehat, dalam kondisi yang baik, tidak ada kekurangan suatu apa. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan senantiasa melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anak semuanya, untuk yang beragama Islam, setidaknya kita mengucap Alhamdulillah dan melaksanakan sholat 5 waktu, ya, jangan sampai ditinggalkan. Sedangkan teman-teman yang beragama lain, beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, silahkan beribadah atau bersyukur dengan cara agamanya masing-masing. Nah, anak-anak semuanya, dalam ajaran agama apapun, tentu kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ayah, ibu di rumah, ya, patuh kepada ayah dan ibu di rumah. Saling membantu dengan sanak saudara, dengan teman, dan tetangga juga merupakan anjuran untuk agama kita masing-masing. Maka yuk kita lakukan dengan baik. Di samping itu juga merupakan pengamalan Pancasila, karena kita sebagai warga negara Indonesia, ya. Anak-anak semuanya, berdoa juga merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga pengamalan Pancasila, terutama pada sila yang pertama. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini bisa benar-benar kita pahami, yang pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, anak-anak semuanya, mari kita mulai belajar dengan belajar pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Dan kali ini kita sudah sampai pada pembelajaran yang keempat. Anak-anak semuanya, tidak lupa setiap kali belajar tentu ada tujuan belajar yang harus kita capai, tujuan belajar yang ingin kita capai. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini sudah disusun sama Bu Mariati sama Pak Rahmat. Kita berharap setelah anak-anak nanti belajar bersama kita, yang pertama dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Kemudian yang kedua, menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menyebutkan berbagai sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, ya, sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, memperagakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang kelima, menjelaskan gerakan memutar dan meliuk dengan tepat. Yang terakhir,
mempraktekkan gerakan memutar dan meliuk pada lompat tali. Nah, anak-anak semuanya, karena tujuan pembelajaran kita sehari ini cukup banyak, maka anak-anak harus benar-benar memperhatikan dan mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab dan dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, kita akan mencoba memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Mungkin kali ini kita agak kesulitan, ini Pak Roma di sekolah juga agak kesulitan karena kita hanya berdua, apalagi satu orang Ibu ya. Kita hanya berdua, akan coba perankan, walaupun nanti Pak Rahmat sama Bu Mar sambil duduk saja, tidak memerankan secara apa ya, dengan gerakan-gerakan yang mungkin tidak bisa karena kita terbatas ya, kameranya juga kita terbatas ya. Maka nanti Pak Rahmat hanya mungkin ekspresi wajah saja sama gerakan tangan saja ya Bu Mar ya. Iya, tidak bisa memerankan dengan seutuhnya. Nanti anak-anak prakteknya silakan diperankan dengan seutuhnya ya. Ekspresimu bagaimana ya. Nah, anak-anak semuanya, ini kita akan memerankan dongeng ini. Judulnya Anak Gembala dan Serigala. Nah, anak-anak semuanya, ini anak gembala ya, kemudian sedang mengembala, ceritanya itu sedang mengembalakan kambingnya atau domba tuannya, bukan kambingnya sendiri kayaknya ya, di suatu padang rumput di tepi hutan mungkin ya. Nah, kemudian dia apa ya, ketika mengembala dia agak bersandar. Dia minta tolong dengan suara keras, katanya ada serigala. Akhirnya orang kampung pada datang mau membantu, tapi dia hanya berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua, ada serigala beneran. Dia teriak-teriak minta tolong. Akhirnya orang kampung tidak mau datang karena dia pernah berbohong. Maka anak-anak jangan sekali-kali berbohong. Kalau kita sekali berbohong, pasti orang lain akan tidak percaya lagi. Maka anak-anak jangan sekali-kali berbohong. Kita harus bersikap jujur apa adanya sajalah. Insya Allah kalau kita jujur, pasti orang akan menjadi percaya. Ya. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita coba ceritanya. Nah, ini karena saya hanya berdua, nanti hanya bergantian saja ya Bu Mar ya. Yang naratornya nanti Bu Mar, anak tuan gembala, anak gembala mungkin saya. Nanti pokoknya bergantian saja, ya. Ya, baik anak-anak semuanya, kita akan coba mengekspresikan, tapi hanya dengan gerakan wajah dan tangan saja, tidak bisa sambil apa ya, berdiri sambil mungkin belum bisa sampai sana. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita coba bersama. Silahkan Bu Mar, ini naratornya, nanti saya akan ke sini dan seterusnya. Kita gantian saja ya Bu Mar ya. Iya. Baik, yuk kita mulai bersama. Anak-anak perhatikan ya, ini dongeng agar kamu memperhatikan. Nanti kalau kamu belum paham, kamu bisa buka buku, di buku juga ada, di buku tema ya. Ya, dongeng ini berjudul Anak Gembala dan Serigala. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia mengembala domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Apabila kamu melihat serigala datang,
dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir, akan terasa lucu apabila dia berpura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya, "Ada serigala! Serigala! Tolong!" Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak, "Cepat! Cepat!" Meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut. Di mana serigalanya? Di mana? Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Hahaha. Kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu telah menipu kami semua. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak minta tolong. "Tolong! Tolong! Ada serigala! Tolong! Serigala memakan domba." Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Hai, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu bohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembala oleh anak-anak gembala tersebut. Tolong! 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 Ada serigala! Tolong! Tolong! Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembala oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Nah, anak-anak semuanya, ini tadi sekedar contoh ya, tapi mohon maaf belum bisa secara maksimal karena kita nggak bisa sambil berdiri, harus sambil duduk ya. Anak-anak semuanya silakan anak-anak ini diperagakan di rumah, tapi anak-anak juga pasti bingung, Pak kan hanya satu orang kok. Ya udah nggak apa-apa, satu orang tapi berperan banyak ya Bu Maria. Kayak ini tadi 2 orang tapi pas saya berperan banyak. Bisa jadi orang kampung 1, bisa jadi orang kampung 2, bisa jadi narator ya. Tapi di sini Pak Rahmat terbatas, harus sambil duduk, tidak bisa sambil berdiri. Kalau sambil berdiri nggak ada operatornya juga. Ya, baik anak-anak, yuk silahkan dicoba, kemudian berlatih untuk mengekspresikan sifat atau mimik dari percakapan ini tadi. Orang penggembala itu bagaimana, marahnya orang kampung kayak apa ya, tertawa girangnya apa si penggembala tadi ketika bisa membohongi warga kayak apa dan seterusnya ya. Baik anak-anak semuanya. Nah, sekarang anak-anak harus bisa mencari isi atau pesan yang tertuang di dalam dongeng tadi ya, di dalam drama tadi, naskah drama ya, karena bermain peran boleh dikatakan drama. Nah, silakan dicari apa sih isi pesannya yang terkandung di dalamnya. Nah, anak-anak semuanya,
setiap orang tentunya memiliki sifat yang berbeda-beda. Hewan juga mempunyai ciri khusus yang berbeda. Satu contoh, kucing, ya. Kucing itu mempunyai 4 kaki. Kemudian badannya berbulu. Nah, dan kucing ini mempunyai ciri khusus, yakni manja terhadap tuannya atau pemiliknya. Kelinci mempunyai 4 kaki, jalannya loncat-loncat, dia suka makan sayuran. Nah, ayam ya Bu Maria, ayam mempunyai 2 kaki, ya toh. Kemudian ditumbuhi dengan bulu. Kemudian dia makan biji-bijian. Itu ciri khususnya. Manusia juga sama, kita juga sama, punya ciri-ciri sendiri-sendiri. Ya, kalau Pak Rahmat cirinya misalnya rambutnya hitam, ya toh, rambutnya hitam, bentuk wajahnya oval misalnya, begitu ganteng kan, iya kan? Berkulit putih, nggak bener, tapi ini kan kulit putih nggak bener, sawo matang, ya. Bu Mariati, ya toh, kulitnya hitam, nggak bener juga itu. Yang bener ya sawo matang, karena Bu Mariati sawo matang, cantik, ya toh, berkacamata, berkerudung, ya toh, gitu. Nah, Pak Rahmat juga itu. Anak-anak juga punya ciri-ciri khusus yang berbeda-beda, ya. Kayak Pak Rahmat jelas ya, rajin, ya tuh. Bu Mariati juga rajin. Buktinya nggak pernah itu nggak datang ke sekolah, selalu hadir ke sekolah, ya tuh. Mungkin Pak Rahmat nggak lucu, itu ciri khususnya, ya. Macam-macam ciri khususnya. Nah, anak-anak semuanya, ini ada contoh. Sahabatmu Edo. Nah, ini di tengah ini nanti ditulis Edo. Mempunyai ciri khusus apa? Dia lucu. Nah, kemudian Edo juga rajin. Dia juga penolong. Ini ramah. Nah, ini ciri khusus yang berkaitan dengan sikap. Ya, tadi Pak Rahmat tadi mungkin nggak lucu ya, Pak Rahmat nggak lucu. Kemudian kalau rajinnya ya, Bu Mariati juga rajin, ciri khususnya seperti itu ya. Bu Mariati pinter, ya toh, gitu kan? Seperti itu ciri khusus. Bu Mariati suka menolong juga loh, gitu ya kan? Ini ciri khusus yang bersifat yang dari sifat atau sikap kita sehari-hari, sifat-sifat kita. Nah, sekarang anak-anak, tentunya anak-anak punya teman dekat ya Bu ya, punya teman dekat di kelas. Ini kan sudah lama nggak ketemu tuh, pasti pada kangen toh. Sekarang yuk kita ingat-ingat teman dekat kita. Berarti waktu di kelas 2 ya Pak ya? Iya, teman dekat kita. Misalnya siapa ya? Yang tidak ada di kelas siapa ya? Misalnya namanya si Alex. Kalau ada yang sama Alex jangan apa ya, tersinggung ya. Jangan. Ini Pak Rahmat hanya ngasih contoh saja. Nah, di sini misalnya Alex. Alex itu anaknya rajin. Nah, kemudian dia ternyata Alex itu suka apa ya? Suka bercanda. Berarti ya suka bercanda, atau boleh dikatakan lucu, humoris ya. Di samping dia apa? Senang bersih-bersih kelas Bu. Berarti apa itu Bu? Rajin membersihkan kelas. Rajin. Kemudian tulisannya rapi. Dia juga belajarnya juga rajin, semangat. Dia punya semangat belajar. Itu sifat-sifatnya pasti berbeda-beda. Nah, anak-anak semuanya, sekarang tugas untuk kamu mengingat teman-temanmu yang ada di kelas kemarin. 3 saja. Silahkan ditulis di sini nama temanmu, kemudian sifatnya. Mungkin ada yang cengeng, ada yang periang, ada yang suka tertawa, ada yang suka menolong dan sebagainya. Silahkan di sini.
3 saja. Ini pasti biasanya kan 3, nggak usah banyak-banyak ya. Gambar seperti ini biar bagus ya. Nah, otomatis tetap di buku tugasmu masing-masing. Nah, anak-anak semuanya. Pak, tulisannya. Oh iya, tulisannya tetap tegak bersambung ya Bu ya. Tulisannya nggak boleh getrek ya Pak ya? Nggak boleh, tetap tegak bersambung. Anak-anak masih menggunakan pensil dulu supaya bisa dihapus pasiannya. Ya. Nah, anak-anak semuanya, sesudah anak-anak menuliskan sifat dari teman-teman kita, nah sekarang anak-anak pernah nggak lihat yang namanya hewan kanguru? Nah, kanguru itu hewan yang mempunyai cara bergerak atau cara berjalan yang unik. Yakni apa? Dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Nah, kanguru itu tinggalnya di Australia. Nah, kanguru merupakan binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yakni suku asli di Australia. Untuk apa? Diambil kulitnya, dagingnya, tulang, ya, digunakan oleh suku aborigin. Nah, anak-anak semuanya, tentu anak-anak kemarin sudah belajar menirukan gerak hewan. Ya, kemarin sudah menirukan gerak kucing ya Bu ya, mencakar-cakar dan sebagainya. Hari ini anak-anak saya minta untuk menirukan gerakan kanguru, yakni dengan melompat. Ya, belajar apa? Melompat dengan menggunakan tali yang dikenal dengan sprintel ya Bu ya. Ya. Bisa ya anak-anak ya. Itu diputar, begitu putar. Nah, kita sambil melompat. Kakinya jangan sampai tersangkut oleh talinya. Ketika tali posisi bawah, berada di bawah, anak-anak harus pas melompat. Ya. Pak, pakai karet juga boleh ya boleh. Pak, saya punyanya karet gelang, gandeng-gandeng sambung boleh ya. Boleh pakai karet ya. Nggak usah, Pak nggak punya sprintel terus minta ayah, minta ibu, pokoknya beliin. Nangis nggak boleh ya. Gunakan karet. Gunakan karet boleh. Pak, karet nggak punya, ya udah pakai tali, ya kan? Pakai tali, tapi hati-hati, jangan tali yang keras ya. Wah, nggak punya tali Pak, saya pakai kawat. Aduh, jangan. Adanya kawat pacar bangunan Pak, ya jangan. Nanti kena kaki jadi sakit ya. Gunakan tali tidak apa-apa, gunakan karet tidak apa-apa. Syukur-syukur kalau punya sprintel, gunakan sprintel. Ya. Baik anak-anak semuanya, saya kira belajar kita hari ini sampai sini dulu. Sudah jelas semuanya ya anak-anak ya. Ini anak-anak banyak pekerjaan ini Bu. Iya. Tapi memang belajar memang harus seperti itu ya Bu ya. Iya. Harus rutin setiap hari. Rutin, harus mau berlatih, mencoba. Kalau nggak mau mencoba, nggak mau berlatih, waduh, ya nggak akan bisa-bisa, nggak akan paham. Tapi kalau mau mencoba, mau berlatih, pasti akan menjadi bisa. Karena apa? Dengan berlatih, dengan rutin, dengan tekun dan semangat, pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita lihat dulu apa sih yang sudah kita pelajari bersama. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kemudian, bagaimana perasaanmu saat bermain peran, memeragakan sifat teman, melakukan gerakan, memutar kombinasi lengan, dan meliukkan badan pada permainan lompat tali. Nah, kemudian kegiatan apa yang paling kamu sukai? Kalau saya ini Bu, lompat tali Bu. Lompat tali. Kemudian yang berikutnya, informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Bagaimana caranya untuk mendapatkan informasi itu? Silahkan, jangan malu-malu untuk bertanya.
Karena kalau kita malu bertanya, katanya itu sesat di jalan, ya. Maka harus berani bertanya, ya. Nah, anak semuanya, kalau bertanya kepada ayah, pada ibu, pada teman, pada saudara masih kurang puas, silahkan, boleh anak-anak boleh ke Google. Nah, tapi harus didampingi oleh orang tua, tidak boleh buka Google sendiri, tidak boleh googling sendiri, ya, karena anak-anak masih kecil. Kalau nanti sudah dewasa boleh, ya. Nah, harus tetap didampingi sama ayah atau ibu atau saudara kita yang sudah dewasa. Nah, anak-anak semuanya, Pak, masih bingung, nggak mudeng, nggak puas, saya pengen tanya sama Pak Rahmat. Boleh, silahkan. Pengen tanya sama Bu Mariati? Boleh, silahkan. Anak-anak sudah punya nomor HP-nya Bu Mar, sudah punya nomor HP-nya Pak Rahmat, silahkan boleh chat di sana, ya. Nah, anak-anak semuanya, hari ini belajar kita sampai sini dulu. Yuk kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari bersama hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat dan Bu Mariati minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau yang tidak mengenakan anak-anak semuanya. Sekali lagi Pak Rahmat dan Bu Mar minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya sampaikan. Kemudian jangan lupa, kalau anak-anak suka dengan videonya, di like, kemudian jangan lupa di share kepada siapapun, termasuk pada grup-grup sosial media kalian. Barangkali di sana ada saudara-saudara kita, ada teman-teman kita yang kebetulan belajar di kelas 3 juga, biar bisa ikut belajar bersama-sama kita. Yang terakhir, anak-anak semuanya, silakan yang baru bergabung atau tombol subscribe-nya masih merah, dilihat, coba dilihat di bawah itu. Kalau tombol subscribe-nya masih merah, dipencet tombol subscribe-nya. Oke, sekali lagi terima kasih, selamat belajar, selamat berlatih, karena belajar dan belajar lagi dengan semangat pasti bisa. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.